Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja motor bakar bensin. Pertama-tama, kunci kotak kita nyalakan atau di-on-kan, di mana arus listrik yang berasal dari aki mengalir menuju pushbox dan dialirkan ke ECU. Kemudian kontak di kunci kotak pada starter, ECU memerintahkan dinamo sensor starter melalui arus listrik, di mana starter berfungsi sebagai mengubah energi listrik menjadi energi gerak untuk menggerakkan flywheel yang terhubung dengan crankshaft. Sehingga pada saat itu piston yang berada di titik piston 1 dan 4 atau 2 dan 3 yang berada di titik mati bawah, di titik mati atas, bergerak menuju titik mati bawah. Dan pada saat itulah terjadi proses hisap, di mana proses hisap itu sendiri katup in terbuka dan katup X tertutup. Dengan katup in terbuka, udara yang berasal dari intake manifold masuk ke dalam ruang bakar dengan campuran bahan bakar yang berada pada injektor. Kemudian selanjutnya terjadilah langkah kompresi, di mana piston yang berada di titik mati bawah mengompres udara dan bahan bakar yang tercampur di ruang bakar ke titik mati atas dengan keadaan dua katup tertutup. Pada saat piston hampir mendekati titik mati atas, ECU memerintahkan koil busi untuk memberikan percikan bunga api sehingga terjadinya ledakan. Dan pada saat ledakan itulah piston bergerak ke bawah ke titik mati, dari titik mati atas ke bawah, dan terjadilah langkah usaha di mana keadaan kedua katup tertutup. Selanjutnya piston yang berada titik mati bawah menuju titik mati atas dengan kedua katup dengan katup X terbuka dan katup in tertutup. Disitulah bisa kita sebut langkah buang, di mana sisa pembakaran dibuang melalui exhaust manifold lalu ke muffler dan menuju udara bebas. Saya akan menjelaskan sistem bahan bakar pada motor bakar bensin. Pertama, pada saat kontak start dihidupkan, arus listrik yang mengalir dari aki terus ke fusebox dialirkan ke fusebox, dari fusebox dialirkan lagi ke ECU. ECU berfungsi untuk memerintah pompa minyak yang ada pada tangki bahan bakar. Untuk pada saat pemompaan minyak dihirupkan menuju ke filter minyak yang bertujuan untuk memfilterisasi minyak dan meneruskan minyak ke pipa injektor. Pada pipa injektor terdapat vakum, yaitu yang berfungsi untuk keran otomatis pada saat minyak bertekanan masuk ke dalam pipa injektor. Pipa injektor menimbulkan minyak ke injektor yang diperintah oleh ECU berapa banyaknya minyak yang dibutuhkan untuk menyemprotkan minyak ke ruang bakar. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sistem intake dan exhaust. Pertama, sistem intake yaitu udara luar masuk ke dalam throttle body melalui saringan udara, yang mana di dalam saringan udara inilah udara yang dari luar tadi difilter agar udara yang masuk ke dalam intake manifold dalam kondisi yang bersih. Udara diteruskan ke manifold, yang mana pada throttle body ini memiliki valve untuk mengatur sedikit atau banyaknya udara yang diperlukan. Setelah masuk ke dalam intake, kemudian udara oksigen diteruskan ke ruang bakar melalui
katup, yang mana pada setiap udara masuk, katup in dalam kondisi terbuka. Setelah terjadi pembakaran di dalam mesin, kemudian sisa-sisa dari pembakaran dibuang dari dorongan piston dan klep X terbuka, kemudian diteruskan ke exhaust, yang mana exhaust ini terhubung dengan muffler. Dari muffler diteruskan ke udara bebas. Baiklah, saya akan menjelaskan lagi tentang sistem pendinginan. Pada sistem pendinginan terdapat radiator, penampungan air radiator, dan radiator berfungsi sebagai pendinginnya mesin supaya tidak overhead. Pada radiator dialirkan melalui pipa radiator dan disedot menggunakan water pump. Pump meneruskan air radiator ke water jacket dan tertahan di termostat. Pada suhu mesin 90 derajat, otomatis valve pada termostat membuka untuk meneruskan dan mensirkulasikan air radiator ke dalam penampungan radiator. Pada saat air terus ke dalam radiator, disitulah ECU perintah extra fan untuk mendinginkan air radiator menggunakan kisi-kisi pada radiator. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem pelumasan. Pada mesin motor bakar bensin terdapat sistem pelumasan, yang mana sistem pelumasan ini memiliki kartel sebagai penampung oli, pompa oli hubung langsung dengan crankshaft, kemudian pompa oli masuk menuju filter oil. Dari filter oil ini kemudian dialirkan kembali ke atas mesin, dimana di atas mesin ini oli berjalan mengalir sesuai dengan alur-alur yang ada di dalam mesin. Kemudian oli tersebut berjalan melumasi seluruh bagian mesin. Setelah itu, apabila mesin berhenti atau mesin mati, secara perlahan oli turun kembali melalui jalur-jalur oli tadi, masuk kembali ke kartel.